beberapa pengerjaan jalan di Toraja Utara diduga dikerja asal-asalan. Disinyalir beberapa kontraktor melakukan pengerjaan jalan kurang memenuhi standar, bahkan ada yang sama sekali tidak memenuhi standar, hingga tidak mengerjakan. Karena itu, Komisi 3 DPRD Toraja Utara memanggil Kadis PUPR Toraja Utara, Paulus Tandung, beserta stafnya hingga beberapa rekanan kontraktor dalam pengerjaan jalan di beberapa titik di Toraja Utara. Ketua Komisi 3 DPRD Toraja Utara, Julianto Mapili, mengatakan bahwa dari 18 paket pengerjaan tahun 2023 hingga 2024, ada 2 paket pengerjaan yang diputus kontrakan. Jadi dari 18 paket itu, ada 2 paket yang diputus kontrak yaitu pengerjaan Jalan Pangalawan Rantekarua dan Salusopai, Dende Piongan Napo, dan Pina. Ucapnya saat ditemui setelah rapat Komisi 3 DPRD Toraja Utara, Kota Rantepao, Toraja Utara, Sulsel, Jumat, 31 Januari 2025. Kader Partai Gerindra Toraja Utara ini menambahkan, ada beberapa paket pengerjaan jalan yang terkesan terlalu terburu-buru. Kita juga harus realistis. Dengan melihat keuangan daerah yang minim ini jangan juga eksekutif memaksakan kehendak. Harus dilihat skala prioritas dan keuangan daerah. Walaupun tetap akan dibayarkan namun tentu rekanan banyak juga yang dirugikan karena banyak yang belum pasti kapan dibayarkan, tuturnya. Ia menjelaskan bahwa untuk Pemkab Toraja Utara wajib membayarkan utang kepada kontraktor yang betul-betul kerja. Harusnya yang dibayarkan duluan yaitu mereka para kontraktor yang bekerja secara jujur sesuai aturan dan yang lolos pengawasan. Utamakan dulu yang itu. Dan ini pelajaran bagi pemerintahan selanjutnya, bagi bupati dan wakil bupati yang baru nanti, jelasnya. Diketahui bahwa Jalan Poros Pangalawan Rantekarua sebelumnya dianggarkan sebesar Rp4.590.680.000. Sedangkan ruas Jalan Salusopai, Dende Piongan Napo, dan Pina, dianggarkan Rp2.929.000. Rekomendasikan 2 ruas yang akan diputuskan kontraknya. Di mana saja itu? Awang Pangala dan Salusopai Dende. Karena apa? Sudah mengambil uang muka, tapi belum pernah action di lapangan. Kedua inilah akibatnya. Kalau kegiatan yang selalu dipaksakan, ini kemarin dipaksakan masuk di APBD perubahan yang tidak jelas sumber anggarannya. Nah, asas manfaat dari kegiatan ini harusnya masyarakat sudah nikmati di 2024 tapi belum sampai sekarang 2025. Ini sebenarnya kami tolak di lembaga DPR tapi banyak juga teman, makanya kedepannya DPR harus menyikapi penganggaran yang selalu untuk kepentingannya eksekutif yang boleh dikata dalam bahasa penganggaran top down-nya. Aturannya top down dapat harus bertemu. Jangan sampai begini ada kepentingan di dalam akhirnya dipaksakan masuk lewat perubahan. Muncullah yang begini-begini. Kegiatannya tidak jelas di lapangan sampai sekarang. Kontraknya di 2023, ya 2023-2024, tapi sampai sekarang belum action. Maka, nah kalau kita putuskan kontraknya sebanyak ada keuntungan buat Pemda. Karena apa? Utang akan berkurang. Nah, utang akan berkurang. Nah, kualitas pekerjaannya juga sudah tidak terjamin karena konsultan pengawasnya sudah tidak ada lagi di lapangan karena sesuai dengan kontrak mereka berlaku pada tahun pendatanganan kontrak sampai akhir jadwal kontraknya. Yang sudah ada uang muka Pak atau bagaimana? Sebagian besar sudah mengambil uang muka. Nah, bagaimana dengan uang muka yang merekam Pak? Nah, itulah nantinya bagaimana pemerintah menyikapi. Contoh, ada yang sudah mengambil uang muka 30% tapi bobot. Progresnya di lapangan baru 4%. Oke. Ya, itu. Ada yang mengambil uang muka 25%, tapi kalau dibobot di lapangan masih 3%. Okay. Nah, itulah yang nantinya rancu bagi pemerintah, bagaimana pemerintah menyikapi dalam hal ini. Apakah ini akan dibawa dalam RTP Pak atau seperti apa Pak Dewan? Iya, kalau memang ini kita akan, ya ini kan jangan sampai ada yang saling dirugikan. Rekanan juga, alasan rekanan kan ada rekanan yang mengerjakan 3-2 paket. Nah, sedangkan 2 saja belum terbayar.
Makanya mereka tidak mau mengerjakan yang satu ini karena alasan mereka kami sudah 100-kan yang satu kok belum bayar. Karena kesiapan dana anggaran dari APBD pokok 2024. Ini ada dugaan monopoli Pak ya? Bukan lagi monopoli tapi kepentingan dalam hal ini saya lihat ada kepentingan. Ya kemungkinan kenapa kalau pemerintah cerdas, kalau memang tidak ada anggarannya jangan dikontrakkan. Jangan dipaksa ya. Iya. Nah kita kemarin adanya ini akibat dampak dari adanya DAU mandatori. Nah, sebenarnya kita kemarin diberi ruang di PKD provinsi untuk parsial menghilangkan mata anggaran. Tapi pihak pemerintah memaksakan. Ada apa? Ini jadi tanda tanya. Jadi tanda tanya, kenapa dipaksakan kalau sudah jelas tidak ada anggarannya? Ini akan dampaknya jadi utang. 18 paket itu baru 5 yang baru terbayarkan. Nah kira-kira itu menelan angka 80 miliar. 80 miliar. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.